Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Komplotan pencuri hewan ternak di Merauke diringkus polisi. Buntut teror kelompok kriminal bersenjata, pembangunan pemancar telekomunikasi di 6 kabupaten di-stop. Ratusan warga berunjuk rasa meminta pemerintah pusat segera mekarkan Provinsi Papua Selatan. Tujuh pencuri hewan ternak yang selama ini beraksi di distrik Kurik, Merauke diringkus polisi. Komplotan pencuri ini sejak lama sudah sangat meresahkan warga. Komplotan ini beroperasi cukup profesional. Mereka menggunakan mobil sewaan untuk mengangkut potongan daging sapi yang mereka sembelih. Daging sapi ini kemudian mereka bawa ke pasar untuk dijual. Selama beroperasi sudah puluhan ekor sapi mereka gasak. Kapolsek Kurik AKP Marlina Kaimu mengatakan aksi komplotan ini terbongkar saat mobil yang mereka tumpangi digeledah polisi. Mereka ketahuan ini pada saat kami berdinas, anggota kami telepon bahwa kendaraan dia yang disewakan dari kota sini ada menuju ke daerah kami. Kebetulan kendaraan tersebut juga adalah anggota Polres Merauke juga. Begitu anggota kami yang saat itu melaksanakan piket, mereka langsung turun ke TKP. Mereka ikuti kendaraan tersebut dan mendapat mereka ini sudah sedang bereaksi. Dan disitulah ketahuan para tersangka ini melaksanakan aksinya. Dari situ kami langsung menangkap mereka dan di situ timbullah ketahuan semua warga yang merasa kehilangan alat pertanian maupun sapi, langsung mereka menelpon kami, saya maupun anggota saya. Langsung kami arahkan untuk buat laporan polisi dan kami langsung sampai sekarang ini dalam tahap pemeriksaan mereka semua. Berarti dalam mobil itu ada daging-daging yang sudah ditetel ya Bu? Pada saat itu tidak ada barang yang mereka bawa saat itu waktu kami menangkap mereka dengan kendaraan yang mereka sewa itu. Dan dari situ mereka langsung mengaku mereka lakukan aksi ini. Dan dengan laporan-laporan dari para warga yang merasa kehilangan ternak itu bersama dengan alat pertanian, dari situ mereka langsung dengan sendirinya mereka akui kesalahan mereka yang mereka lakukan selama ini. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembangunan pemancar telekomunikasi atau BTS di 6 wilayah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata dihentikan sementara. Penghentian pembangunan BTS ini berkaitan dengan pembantaian 8 karyawan PT Palaparing Timur Telematika di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, 2 Maret lalu. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan BTS di Papua agar menghentikan sementara waktu pengerjaan BTS di 6 wilayah rawan. Sendiri sudah mengirim surat kepada PT Telekom itu saya titip untuk bisa pembangunan BTS yang di titik-titik yang sangat memungkinkan akan terjadi korban jiwa karena diganggu oleh aparat oleh masyarakat yang berafiliasi, bahkan mereka kelompok itu sendiri, kelompok kekerasan bersenjata ini kita minta untuk berhenti. Semua pembangunan BTS yang sedang dikerjakan di daerah lain, saya sangat berharap untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Sehingga keberadaan daripada para pekerja ini harus diketahui oleh aparat keamanan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Jadi jangan sampai nanti ada kejadian baru kita bisa menangani. Kalau kita sudah mengetahui kan mungkin dengan ada informasinya terkait dengan rencana kelompok ini akan mengganggu, tentunya akan cepat kita menyampaikan kepada para pengusaha yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan Palaparing, khususnya pembangunan BTS di Tanah Papua.
Kelompok kriminal bersenjata membantai 8 karyawan PT Palaparing Timur Telematika di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, 2 Maret lalu. Saat kejadian, tidak ada satupun aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Dari Kota Jayapura, Hendra melaporkan. Mapolsek Mimika Baru Senin kemarin ramai karena kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Nawaripi. Orang tua korban tidak terima melihat wajah anaknya memar ditampar kekasihnya sendiri. Mereka akhirnya membawa kasus ini ke polisi. Keluarga wanita mendatangi Mapolsek untuk melaporkan MS. Namun saat didamaikan, kedua keluarga ini malah beradu mulut, saling mempertahankan pendapat. Polisi akhirnya mendamaikan kedua keluarga ini. Di hari yang sama, sekelompok orang merusak sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani. Perusakan ini dipicu seorang pemuda berinisial AK yang diduga telah menghamili seorang gadis. Pihak keluarga perempuan rupanya tidak terima dan merusak rumah AK. Keluarga perempuan bermaksud bertemu dengan AK, namun pemuda tersebut tidak ada di rumah. Mereka melampiaskan kekesalan dengan merusak rumah AK. Polisi masih berusaha untuk mendamaikan keluarga kedua belah pihak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Merauke sebagai ibu kota tertua dari 8 kabupaten yang dimekarkan dan menjadi nama paling terkemuka adalah Provinsi Papua yang sedang Ratusan warga yang menamakan diri Solidaritas Warga Adat Papua Selatan Senin kemarin berunjuk rasa di Tugu Libra, Merauke. Mereka meminta pemerintah pusat segera memekarkan Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota di Merauke. Masyarakat adat yang mewakili 5 suku adat besar di Papua Selatan itu juga membacakan deklarasi Provinsi Papua Selatan sebagai bentuk keseriusan mereka. Baru di Provinsi Papua yang meliputi DOB Papua Selatan, DOB Papua Tengah, dan DOB Papua Pegunungan Tengah. 2. Meminta kepada pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, DPR Papua, MRP, dan pemerintah Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, dan Bopindigul segera merespon aspirasi yang demi menunjang kesejahteraan rakyat Papua dan menangani dinamika sosial politik yang berkembang di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. 3. Mendorong pemerintah pusat untuk tetap konsisten dalam agenda pembentukan daerah otonomi baru khususnya di Provinsi Papua dan lebih khususnya Papua Selatan. 4. Meminta kepada forum kepala daerah setanah Papua agar bersama-sama mendukung segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pemekaran Provinsi Papua. 5. Kami Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah, terutama pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan. Dengan adanya hal ini sudah membawa dampak positif bagi rakyat Papua dan pemerataan pembangunan. 6. Pemekaran daerah otonomi baru diharapkan Papua menjadi semakin maju dan berkembang merata di setiap lini kehidupan sehingga masyarakatnya dapat hidup jauh lebih sejahtera. Sebelumnya, ratusan warga adat ini berjalan kaki dari Sekretariat Provinsi Papua Selatan menuju kantor Bupati, selanjutnya ke kantor DPRD dan berakhir di Tugu Libra, Merauke. Tidak ada satu pejabat pun yang menerima aspirasi pendemo, namun mereka berharap aksi itu didengar pemerintah pusat, sehingga pemekaran Provinsi Papua Selatan bisa ditindaklanjuti. Rencananya Papua akan dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran saat ini masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah pusat. Pemekaran tentu akan membuka harapan baru, mengingat Papua memiliki luas 3 kali Pulau Jawa, sehingga pemekaran akan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan memajukan masyarakat. Tidak semua pihak mendukung pemekaran, buktinya ratusan mahasiswa di Kota Jayapura pekan lalu berunjuk rasa menolak pemekaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembubaran unjuk rasa ratusan mahasiswa yang terjadi Selasa pekan lalu mendorong Ketua Komite DPD RI Yoris Raweyai angkat bicara. Yoris mengkritik tindakan polisi yang membubarkan mahasiswa yang akan berdemo di kantor DPRD Papua.
Menurut Yoris, jika dilarang dan dibubarkan, sama saja mematikan demokrasi di Indonesia. Kenapa sampai setiap ada demo berakhir dengan kerusuhan? Karena anak-anak atau adik-adik ini merasa tidak puas karena jangan berikan. Saya ada anak-anak yang nonton game sama ini. Saya bilang coba, orang masih di dalam pagar kami sudah larang. Ini tidak bisa kita harus bebas. Kenapa nggak kita coba rubah tadi Pak Kapolda jadi ini? Dia akan kumpul segera pimpinan-pimpinan kelompok mahasiswa dan aktivis yang lain. Kemudian ajak makan, ajak cerita, apa segala macam. Kemudian kita atur mekanisme unjuk rasa. Karena kan polisi yang harus lapor ke polisi yang bikin surat kan. Ke polisi. Nah, mau dipakai pola begini. Jadi kalau mahasiswa atau aktivis yang mau demo mau kemana? Lapor ke polisi, koordinasi. Saya mau demo ke DPRD. Berapa banyak kalian? Di mana titik kumpulnya? Polisi punya tugas. Tidak usah ngomong. Siapkan bus. Kemudian datang di situ, polisi kawal sampai di situ. Berikan kebebasan mereka berorasi, misalnya jam, 2 jam, 3 jam, ya. Sampai orang tua yang sudah sampaikan aspirasi, polisi bawa pulang orang. Tidak mengganggu ketertiban umum. Ya. Ini kenapa ini misal? Asal demo pulang demo pasti ribut. Karena niat itu nggak kesampaian. Don datang di burung ini, hajar kiri kanan, emosi masih anak muda, begitu dong pulang, mulai ada properti lempar tumpang. Yoris juga menyinggung soal pemekaran wilayah yang menurutnya belum berhasil karena sumber daya manusia dan infrastruktur daerah belum sepenuhnya siap. Akibatnya masyarakat asli Papua hanya menjadi penonton. Selasa pekan lalu, ratusan mahasiswa yang akan berdemo ke kantor DPRD Papua dibubarkan polisi dengan alasan tidak mendapat persetujuan dan pandemi. Pembubaran demo berlangsung ricuh karena polisi menggunakan mobil meriam air dan tembakan gas air mata pada pendemo. Mahasiswa meminta pemekaran dibatalkan karena belum mendesak bagi masyarakat Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga Merauke sejak pukul 6 pagi Senin kemarin sudah antri di halaman kantor Kelurahan Mandala. Mereka mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah. 7 ton minyak goreng dijual ke warga dengan harga Rp7.000 per liter dan setiap orang hanya dijatah 5 liter. Warga juga diwajibkan membawa kartu keluarga saat akan membeli minyak goreng tersebut. Dapat minyak goreng murah ini Bu, gimana perasaan Ibu? Senang banget. Senang banget ya? Iya. Oh gitu. Selama ini gimana caranya Ibu mendapatkan minyak goreng? Beli harga berapa Bu? 22.000. 22.000 ya? Iya. Ini berapa Bu belinya nih? Ini 14.000. 14.000 ya? Dijatahin berapa Bu ini? Dijatah 5 liter. 5 liter ya? Kakak. Persyaratannya apa Ibu persyaratannya? Kartu keluarga. Terus apa lagi? Tidak ada. Itu aja ya? Oke, antri aja ya. Ibu antri sudah berapa lama Ibu nih? Baru datang. Baru datang ya? Operasi penjualan minyak goreng oleh pemerintah daerah itu digelar serentak di 11 kelurahan. Hingga saat ini, minyak goreng di Pasar Rawamanggu masih mahal karena dijual seharga Rp22.000 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebuah rumah di Kelurahan Wania Mimika rusak parah tertimpa pohon. Saat tertimpa pohon, Farida sedang berada di dalam rumah. Saat itu turun hujan disertai angin kencang dan tiba-tiba salah satu pohon yang berada di samping rumah tumbang dan menimpa rumah. Musibah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Pemilik rumah langsung mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Petugas BPBD Mimika bersama pemilik rumah berusaha memotong pohon yang tumbang tersebut serta menyingkirkan pohon dari atap rumah. BPBD menghimbau warga waspada cuaca buruk yang diprediksi masih terjadi hingga akhir Maret. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan kendaraan terjaring razia yang digelar polisi bersama Dinas Perhubungan di Jalan Hasanuddin Senin kemarin.
Razia yang berlangsung 1 jam itu fokus pada himbauan protokol kesehatan. Sebagian besar pengendara yang ditilang tidak memakai helm dan membawa surat kelengkapan kendaraan. Helm. Terus apa lagi? Berapa bayar dendanya? 500.000. Ya itulah, karena kita melanggar peraturan jadi ya harus memang kewajiban. Operasi keselamatan Kartens digelar selama 2 pekan untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Mimika. Dengan 10 lebih 25 menit kita sudah melaksanakan operasi keselamatan Kartens tahun 2022, yang mana ada beberapa kendaraan, diantaranya roda 4 ada 3 kendaraan, sedangkan roda 2 yang mana rata-rata pengemudi melakukan pelanggaran, yaitu tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, yang mana jumlah daripada kendaraan bermotor seperti yang sudah kita lihat sendiri ada kurang lebih sekitar 60 kendaraan yang terjaring dan masih dalam penyelesaian oleh pihak kepolisian lalu lintas, yaitu itu ada 2 titik, yaitu di Jalan Yosudarso lokasi X Pasar Lama dan Jalan Hasanuddin di dekat Hotel Horizon, yang mana di sana terdapat lapangan parkir kendaraan-kendaraan yang luas untuk bisa dijadikan tempat daripada barang bukti hasil penindakan tilang oleh pihak kepolisian. Apabila kendaraan sepeda motor yang sudah terjaring dan tidak dapat menunjukkan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan itu sendiri, patut dicurigai bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan curian, yang mana kita akan berkolaborasi dengan pihak Reskrim Polres Mimika. Razia ini juga menemukan sejumlah kendaraan yang dicurigai merupakan hasil curian. Namun petugas masih harus memastikan dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Operasi keselamatan Kartens juga digelar selama 2 pekan di Merauke. Dalam operasi ini, ratusan pengendara ditilang karena melanggar. Namun tidak sedikit pula pengendara hanya ditegur karena operasi bersifat persuasif. Keselamatan selama 14 hari dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 14, kegiatan operasi keselamatan ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan. Berdasarkan data yang ada dari Satlantas Polres Merauke sendiri, kita telah melakukan tilang sebanyak 143, sedangkan untuk peneguran sebanyak 473. Jadi memang kita lebih mengedepankan peneguran dan juga sosialisasi. Kita juga melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran virus corona, yaitu dengan pembagian masker sebanyak 1.250. Untuk kesadaran berlalu lintas sendiri warga di Merauke ini Bu Kasat seperti apa? Ya, saya rasa semakin hari semakin baik, tetapi tetap kita intens mengingatkan masyarakat. Untuk mereka yang melanggar ini, yang ditilang ini, sebagian besar pelanggarannya seperti apa Bu Kasat? Rata-rata yang masih paling banyak itu adalah penggunaan helm, terus melawan arus, ataupun kelengkapan TNKB yang tidak terpasang. Selama operasi keselamatan ini ada kecelakaan lalu lintas yang berkorban? Ada 1 yang meninggal dunia, yaitu di kilo 143 di dekat Barki. Oke ya. Meski sudah berakhir, polisi tetap menghimbau pengendara mematuhi aturan berlalu lintas dan menerapkan prokes ketat saat berkendara. Dari Mimika dan Merauke, tim liputan melaporkan. Dua lagi anggota Polres Merauke terpapar COVID-19. Saat ini, keadaan kedua polisi itu kondisinya sangat baik dan sedang menjalani karantina di rumah masing-masing. Dengan pandemi yang menimpa anggota Polres Merauke, sampai saat ini tinggal berapa dok? Saat ini yang konfirmasi COVID-19 berjumlah 2 orang. 2 orang ya dok. Kondisinya seperti apa dok? Kondisinya gejalanya ringan Bapak, batuk flu, demam biasa aja. Jadi sementara sekarang isolasi di rumah. Isolasi di rumah ya. Itu kira-kira tracingnya dari mana dok? Tracingnya kemungkinan pada saat kerja. Pada saat kerja ya. Dok, sejauh ini berapa anggota Polres yang terpapar COVID? Sejauh ini
7 orang, Bapak. 7 orangnya, semuanya gejala ringan ya, Dok? Gejala ringan semua. Sudah 7 anggota Polres Merauke yang terpapar COVID-19 sejak Omikron merebak di Merauke. Namun keseluruhan kondisi pasien baik dan mereka sudah pulih kembali setelah melakukan karantina mandiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.